Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa yakum. Melanjutkan pembahasan kitab prinsip dasar Islam yang ke-7, pengertian ibadah dalam Islam, halaman 120 yang D tentang keutamaan ibadah. Ibadah dalam syariat Islam merupakan tujuan diciptakannya manusia. Dan ibadah adalah amal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya lah Allah menciptakan manusia, mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Makanya dikatakan kitab suci karena memegangnya harus dalam keadaan suci. Dalam sebuah hadis yang sahih di Rasulullah SAW bersabda, la yamassuhu illa tahir. Kalau dicetakan Indonesia di mushaf cetakan Indonesia biasanya di bagian apa ini namanya? Kan ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun. Para ulama menafsirkan, Syekh Shalal Fauzan mengatakan itu khitabnya adalah para malaikat. Nah kemudian untuk secara khusus dalam hadis Nabi SAW disebutkan la yamassuhu illa tahirun. Ya, lafaz hadisnya demikian dan itu sahih. Ya. Orang yang melaksanakannya dipuji dan yang enggan melaksanakannya dicela. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbku berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah ini janji Allah, di antara janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, maka Allah akan memperkenankan dengan mengabulkan doa tersebut. Nah apabila doa kita tidak terkabul dalam tanda kutip, maka bisa jadi karena dihalangi oleh dosa. Ya, dosa itulah yang menghalangi kita diijabahi doa kita. Tapi yang namanya firman Allah la yukhlifullahul mi'ad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyalahi janji. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang wajib bagi kita untuk mengimani sebagai seorang yang beriman pada Allah. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Nah, ini diantara salah satu contoh dan salah satu pengertian daripada sikap sombong. Ya. Nabi SAW bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah batarul haq, ya, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghina atau merendahkan manusia.
Nah, ayat ini terusannya di sini, hati sini. Batarul haq itu tadi. Menolak kebenaran. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jadi orang-orang yang diantara orang-orang yang ragu. Ya. Makanya Allah menilai bahwasanya orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah termasuk orang yang sombong. Ya. Dan orang-orang yang sombong itu di mana tempatnya? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Makanya di antara faedah kita mempelajari terus menerus tentang ibadah itu di antaranya itu. Ya, supaya kita istiqamah sampai betul-betul Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan ibadah pada Allah dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah di dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia. Nabi SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Ya, buatlah mudah, jangan buat susah. Makanya di antara keindahan Islam, kemudahan Islam itu ketika kita menjalankan suatu perintah, di situ ada rukhsah. Yang paling konkret, sholli qa'iman fa illam tastati' ya, faqu'udan atau faqa'idan. Fa illam yastati' ala janbin. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, melaksanakan sholat, mendirikan sholat, ketentuannya apa? Pertama berdiri dulu. Itu ketentuan utamanya. Fa illam yastati' dan apabila tidak bisa, maka dengan duduk. Cuman di sini perlu diketahui sekiranya kalau di antara jamaah nanti ada yang pakai kursi, jangan melebihi daripada tempat kaki soft yang antum ada di situ. Jadi misalkan soft di pertama, kemudian antum pakai kursi, jangan melebihi ke belakang. Tapi ngepasin dengan kaki-kaki jamaah yang lain. Nanti kalau ke belakang, nanti kasihan yang di belakang soft kita. Bentur tuh kepalanya, ya kalau nggak puyeng, kalau puyeng gimana? Nggak jadi sholat, sholatnya khusyuknya berkurang. Gitu. Kemudian kalau tidak bisa duduk, maka dengan berbaring. Nah ini ketentuan utama dalam menjalankan ibadah. Setiap ibadah itu pasti ada kemudahan. Nah bagaimana kalau dengan keadaan ketiga ini tetap gak bisa, kata para ulama sebisanya. Yang penting sholat. Sampai jangan meninggalkan sholat. Iya. Kemudian juga misalkan seorang pekerja. Ya, qadarullah mungkin waktu itu dia tidak menyiapkan baju bagus untuk sholat. Ya. Sehingga mungkin seperti kuli bangunan misalkan, ya tukang. Waktunya sholat, tapi pakai baju yang dia pakai untuk kerja. Secara adab tidak bisa masuk. Kenapa demikian? Allah Ta'ala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, maka ambillah atau pakailah pakaianmu dengan sebaik-baiknya. Tapi karena mungkin dia lupa dan lain sebagainya, akhirnya punyanya itu. Ya. Maka dia sholat dengan itu selama dia yakin bahwasanya bajunya itu tidak najis. Ya, selama bajunya dia yakin bahwasanya bajunya itu tidak najis. Kotor bukan berarti najis, bukan. Nah, maka boleh bagi dia seperti itu. Ya. Dan banyak lagi yang namanya rukhsah, keringanan. Makanya ada kaidah dalam fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir.
Ya, kesusahan itu akan memberikan dampak apa? Kemudahan. Ya, kemudahan. Betapa banyak kemudahan di dalam Islam sekiranya kalau kita mengerti itu akan lebih mudah kita dalam menjalankan agama kita. Dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka dalam keadaan kesulitan. Sejak kapan ibadah itu menyulitkan? Enggak ada. Sholat aja, kita paling banter itu 10 menit. Ya toh? Nah kalau dikalkulasikan itu 5 waktu, kan dalam satu hari itu cuma dibutuhkan 50 menit saja dalam sholat. Dan tidak seluruh daripada waktu itu diminta untuk sholat. Atau ibadah di sini secara dalil ya. Nah kemudian setelah selesai sholat, ya, kita kalkulasikan makanya 24 cuman dikurangi 50 menit. Tidak ada yang sulit sholat itu, kecuali memang jikalau hati itu adalah dikuasai oleh syaitan, hawa nafsu, ya akhirnya sholat menjadi apa? Sulit. Ya. Akan tetapi ibadah itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung. Makanya kita itu sangat butuh dengan yang namanya ibadah, terutama sholat. Ya. Kemaslahatan yang besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semua itu adalah mudah, semuanya mudah. Makanya di antara bentuk kemudahan dalam menjalankan ibadah itu, ya, keindahan Islam adalah mudah dalam menjalankannya. Apa saja? Apa saja? Ya, sekiranya kalau kita sakit ada borok di tangan, ternyata tangan itu adalah bagian daripada wudhu, ya boleh tayamum. Kenapa demikian? Dikhawatirkan jikalau kena air malah akan membahayakan. Itu rusuh juga. Ya. Puasa Ramadan, qadarullah sakit, boleh bagi dia tidak puasa. Ya. Dan banyak lagi kemudahan-kemudahan yang lain. Di antara keutamaan ibadah bahwasanya ibadah mensucikan jiwa dan membersihkannya. Allah Ta'ala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan buruk dan yang mungkar. Dan mengangkat ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi sebagai bentuk apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan seorang hamba adalah dengan mewujudkan ibadah yang benar kepada Allah Ta'ala. Semakin bertambah ibadahnya kepada Allah, maka bertambah kesempurnaan dan tinggi derajatnya. Nah ini kaidah besar para jamaah sekalian. Poin penting dari sebuah ibadah. Kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang sempurna, maka ibadah dengan benar. Termasuk keutamaan ibadah yang juga bahwasanya manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segalanya. Bahkan sangat darurat membutuhkannya. Karena manusia secara tabiat adalah lemah, fakir atau butuh kepada Allah sebagaimana halnya jasad membutuhkan makanan dan minuman. Demikian pula hati dan ruh memerlukan ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ngaji. Ini sebenarnya dalam bahasa Jawa disebut jarwo doso. Dalam Indonesia ini termasuk sebuah kependekan kata. Ngaji itu kan ngatur jiwa. Ngatur jiwa. Jadi hatinya itu diatur dengan apa? Dengan ilmu, dengan ibadah supaya hati yang senantiasa sifat aslinya adalah berbolak-balik supaya dia bisa istiqomah dalam ibadah. Ya. Sifat asli dari hati itu berbolak-balik.
Maka supaya dalam bolak-balik itu dalam keadaan istiqamah, maka diperlukanlah yang namanya ilmu syar'i dan juga bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jiwanya teratur. Jiwanya teratur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebutuhan roh manusia kepada ibadah itu lebih besar daripada kebutuhan jasadnya kepada makanan dan minuman. Karena makanan kita cuma butuh sehari 3 kali tok. Ya, sarapan, makan siang, sama makan malam. Ya kecuali kalau ada makan sore. Ya masak dekat banget. Antara makan sore sama makan malam. Makan sore itu paling maksimal itu jam 7. Jam 7. Jam 5. Jam 5. Ya. Kalau makan malam paling pol jam 8. Karena maghrib itu sudah malam. Makanya ada yang orang memplesetkan sholat malam diantaranya sholat isya. Iya. Nah kalau ilmu, kita senantiasa 24 jam kita butuh ilmu. Sehingga kehidupan kita, ibadah kita itu betul-betul berasaskan ilmu. Ya. Karena sesungguhnya esensi dan substansi hamba itu adalah hati dan ruhnya. Keduanya tidak akan baik kecuali dengan menghadap bertawajuh kepada Allah dengan beribadah. Ya. Makanya ketika jiwa seorang hamba itu bisa lurus kepada hidayah dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah bisa menguasai hatinya. Ya. Maka tentu saja semua itu adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika jiwa tidak akan pernah merasakan kedamaian dan ketentraman kecuali dengan zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir itu menjadikan hati seorang hamba itu tenang. Karena pada dasarnya kebahagiaan itu berada di hati, bukan ada yang pada tangan. Sekalipun seseorang merasakan kelezatan atau kebahagiaan selain dari Allah, maka kelezatan dan kebahagiaan tersebut adalah semu. Ya, sangat semu. Kita bisa merasakan kenikmatan daripada sholat itu luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya, makanya sholat itu nikmat. Kenapa demikian? Karena itu salah satu bentuk perendahan diri dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah dia mendapatkan kenikmatan dalam salat tersebut. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lama bahkan apa yang ia rasakan itu sama sekali tidak ada kelezatan dan kebahagiaannya. Maksiat yang sekiranya dari secara pendek pikiran dan pandangan yaitu membahagiakan tapi sangat semu. Ya. Sudah waktu itu selesai dia berbuat maksiat selesai sudah. Ya. Tetapi jikalau yang dia lakukan adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan itu akan memberikan pengaruh ketentraman hati, kebahagiaan yang tidak semu. Karena memang pada dasarnya jiwa yang masih baik itu tentu saja membutuhkan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahagia karena Allah dan perasaan takut kepada Allah, maka itulah kebahagiaan yang tidak akan terhenti dan tidak hilang. Dan itulah kesempurnaan dan keindahan serta kebahagiaan yang hakiki. Maka barang siapa yang menghendaki kebahagiaan abadi, hendaklah ia menekuni ibadah kepada Allah semata. Maka dari itu hanya orang-orang ahli ibadah sejatilah yang merupakan manusia paling bahagia dan paling lapang dadanya. Ya. Apalagi jikalau ibadahnya itu betul-betul di atas ilmu, malah lebih afdal lagi. Ya, lebih bahagia lagi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala
menetapkan yang namanya kelezatan di dalam hidup itu adalah dalam ibadah. Ya. Dan ketentraman hati itu akan senantiasa merasakan kebahagiaan yang tidak semu lama adalah dalam ibadah. Tidak ada yang dapat menenteramkan dan mendamaikan serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan yang hakiki yang ia lakukan kecuali ibadah kepada Allah semata. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan dan kebaikan hati melainkan bila ia meyakini Allah sebagai Rabb, pencipta yang Maha Esa, dan ia beribadah hanya kepada Allah saja sebagai puncak tujuannya dan yang paling dicintainya daripada yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan halawatul iman. Kelezatan iman. Bahwasanya iman itu begitu lezat, ya, yang bisa dirasakan oleh hati. Nah, cara diantara yang paling afdal untuk mendapatkan kelezatan iman itu adalah mencintai Allah dan Rasulnya sepenuh hati. Mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada diri sendiri. Nah, itulah cara untuk mendapatkan kelezatan iman. Pun juga cara mendapatkan kelezatan ibadah juga sama seperti itu. Ya. Termasuk keutamaan ibadah, bahwasanya ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Terutama perkara-perkara yang rukun, perkara-perkara yang wajib. Ketika seorang hamba, ya, dia dimudahkan dalam perkara ibadah yang wajib dalam melaksanakannya, maka dia akan sangat mudah untuk melakukan yang lain. Sebaliknya, jika seorang hamba itu susah untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan pada dia, maka hal selain itu akan susah juga. Ya. Ibadah dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat susah dan mengalami rasa sakit. Semua itu ia terima dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Ini adalah rahasia daripada ibadah. Termasuk keutamaan juga bahwasanya seorang hamba dengan ibadahnya kepada Rabb-nya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harap dan rasa cemas kepada mereka. Maka dari itu ia merasa percaya diri dan berjiwa besar karena ia berharap dan takut hanya kepada Allah saja. Seharusnya demikian sebagai seorang hamba. Seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ibadah adalah maqam. Maqam itu maknanya kedudukan. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi makam. Karena kita tidak ketahui yang namanya makam itu pasti antum akan melihat artinya di KBBI. Makanya kadang sebagian orang salah dalam memaknai. Ya. Makanya dikatakan maqamu Ibrahim, itu kedudukan Ibrahim. Nah, yang di samping Ka'bah itu bukan makam, tidak ada jasadnya Nabi Ibrahim di situ. Ya. Makanya di antara hikmahnya kenapa makam-makam para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad SAW itu tidak ditambahkan, yaitu untuk menjaga ketauhidan. Ya. Untuk menjaga ketauhidan seorang hamba. Makanya makam di sini maknanya adalah kedudukan, bukan makam. Bukan makam, yang kemudian serapan itu tadi. Menjadi serapan. Yang kemudian kalau kita lihat kata ini disalahgunakan. Jadi ketika menziarahi sebuah makam, tidak disebut sebagai makam, ini makom, gitu. Supaya apa? Lebih istimewa. Jadi syekh ini, wali ini, makomnya di sini.
Padahal maqam ini makanya kadang dalam secara bahasa saja mereka susah untuk memberikan tafsiran yang baik dan benar. Apalagi dalam masalah lebih inti lagi seperti akidah dan tauhid itu. Dalam bahasa aja amburadul. Makanya mereka yang menafsirkan salah itu makanya dalam bahasa Arab pun juga sendiri salah. Misalkan istiwa. Istiwa itu jelas dalam bahasa Arab itu maknanya muradifnya itu ala wa rafa', tinggi dan meninggi. Kemudian ada yang memberikan makna istaula yang maknanya menguasai. Nah, ini bertentangan secara bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab saja bertentangan apalagi secara maknanya yang hakiki. Nah, disitulah teringat seorang Mu'tazilah Zamakhsyari. Dia itu kan cadel, nggak bisa melafadzkan ro. Ya, semua orang cadel R dan ro itu tidak bisa. Ya. Nah kemudian dia dijebak untuk bisa berpidato di depan ya, orang banyak secara mendadak. Dalam 1 jam penuh itu dia sama sekali tidak melafadzkan huruf ro sama sekali. Nah ini kan cerdas. Sehingga para ulama mengatakan u'tu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Zamakhsyari itu cerdas. Tapi hatinya kotor. Makanya zaka itu adalah cerdas. Zaka artinya bersih. Oh itu zaka'an, mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberikan kejernihan hati. Seperti itulah para jamaah sekalian. Ibadah adalah makom yang sangat agung yang dengannya seorang hamba menjadi mulia. Karena kesetiaannya hanya kepada Allah Ta'ala saja dan dia telah menyebut Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hambanya yang menempati makom yang paling mulia. Firman Allah Ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Allah telah menyebutkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang hamba ketika menurunkan Al-Quran kepadanya. Ketika beliau menjalankan dakwahnya dan ketika diperjalankan pada malam hari. Dan Allah membimbingnya untuk senantiasa menjalankan ibadah pada saat hatinya merasa sesak akibat pendustaan orang-orang yang menentangnya. Kita ketika menyampaikan sesuatu kebenaran, dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW menentang, maka sebenarnya hati kecil kita itu kadang ada sesuatu yang tidak suka. Ya, misalkan kita menyampaikan kalau Allah kalau Rasul, inilah pemahaman para sahabat tentang ayat dan hadis ini, dalil ini. Kemudian ada yang nentang, maka hati kita sedih sebenarnya. Ya, hati kita sedih, maka butuh obat. Maka hati sedih yang semacam itu tidak ada obat lain kecuali juga dengan firman Allah. Ya. Makanya ketika kita menyampaikan sesuatu, maka selalu ingat-ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alaina illal balaghul mubin." Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali menyampaikan. Selesai sudah. Sehingga dengan ayat ini menjadikan patokan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Entah mereka mau menerima atau tidak itu urusan mereka. Ya. Tidak ada kewajiban bagi kita itu untuk menjadikan dia itu mendapat hidayah. Wasilahnya sudah selesai. Menyampaikan kalau Allah kalau Rasul dengan pemahaman sahabat selesai sudah. Itu. Dan jangan kita itu memaksa. Makanya ada perkataan lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada dipaksa masuk neraka. Ya benar ya salah. Iya. Nanti kalau dipaksa itu orang itu tidak ikhlas itu. Ya, tidak ikhlas. Allah Ta'ala berfirman,
Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, ini adalah ayat penggembiraan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud. Dan sembahlah Rabbmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Nah ini, ketika kita sampaikan itu sudah bertasbihlah pada Allah. Karena itu adalah untuk mengobati hati. Keutamaan ibadah yang paling besar bahwasanya ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah, masuk surga dan selamat dari neraka. Kemudian bab yang ke-8, keutamaan Islam dan keindahannya. Yang pertama, keutamaan Islam. Ya, ini bisa dilihat nanti di 2 kitab. Yang pertama, Nurul Islam wa Dhulumatil Kufr, yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Kemudian yang kedua, At-Tariq Ilal Islam, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Islam adalah agama yang memiliki banyak keutamaan yang agung dan membuahkan hal-hal yang terpuji dan hasil-hasil yang mulia. Ketika kita mempelajari keutamaan Islam dan keindahan Islam, maka kita akan semakin mencintai Islam. Dan kita betul-betul mempertahankan Islam itu dalam diri kita. Ya, sampai Allah mewafatkan kita. Di antara keutamaan dan keindahan Islam, yang pertama, Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lakum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin." Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh akan berlaku kepadanya sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu yang dibinasakan. Surat Al-Anfal ayat 38. Makanya di antara sunnatullah pun itu adalah ditolaknya dakwah. Jadi ketika kita tidak diterima dakwah kita, ya itu adalah sunnatullah, bersabar. Iya. Sahabat bin Amr bin Al-As yang menceritakan kisahnya ketika masuk Islam. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi, ataitu an-nabiyya faqultu ubsut yaminaka fal ubayyi'ka." Fabasata yaminahu qala faqabattu yadi. Qala ma laka ya Amr? Qala qultu aradtu an ashtarita. Qala tashtaritu bimadha? Qultu an yaghfira li. Qala amma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablah wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu. Ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, aku mendatangi Nabi SAW dan aku berkata, ulurkanlah tangan kananmu dan aku akan berbaiat kepadamu. Maka Nabi SAW mengulurkan tangan kanannya. Dia, Al-Amr bin As berkata, maka aku tahan tanganku untuk menjabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya, ada apa wahai Amr? Dia berkata, aku ingin meminta syafaat.
Maka Nabi SAW bertanya, apa syaratmu? Meminta syarat. Maka aku berkata, aku akan masuk Islam dengan syarat agar dosa-dosaku diampuni. Jadi ketika dia mengutarakan hal itu, bahwasanya dia itu, ya, Amr bin As ini memberikan syarat kepada Nabi SAW, yaitu supaya dosa-dosa yang telah lalu ketika dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala itu diampuni. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada dia tentang asal Islam itu. Apa kata beliau? Apakah engkau belum tahu bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya? Ini hukum asalnya. Sehingga sekiranya Amr bin As ini tidak mensyaratkan itu pun tetap dosanya dihapuskan. Walaupun dia tidak memberikan syarat itu kepada Nabi SAW, tetap dosanya dihapus karena hukum asalnya demikian. Hijrah itu menghapus dosa-dosa sebelumnya dan haji itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Dalam Kitabul Iman. Yang kedua, apabila seseorang masuk Islam kemudian baik keislamannya, ya, baik keislamannya, maka ia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu ia masih kafir. Bahkan Allah akan melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Subhanallah. Kalau yang baik, kemudian dia masuk Islam, maka dilipat gandakan. Tapi kalau buruk, maka keburukan itu dihapus. Masya Allah, luar biasa. Dalam sebuah hadis dinyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu faqullu hasanatan ya'maluha tuqtabu bi 'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuqtabu bi mithliha hatta yalqallaha." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika baik keislaman seseorang di antara kalian, maka setiap kebaikan yang dia lakukannya akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Insyaallah. Hadis-hadis yang semacam ini para jamaah sekalian tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tetapi hadis ini wasilahnya kita melihatnya adalah dengan ilmu. Kemudian dengan iman, kita imani hadis yang semacam ini. Ya. Makanya ketika kita berbuat dosa pun juga karena iman, sebenarnya imannya sedang turun dan dikuasai oleh hawa nafsu. Adapun keburukannya yang dilakukannya akan ditulis dengan yang semisalnya sampai ia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, keutamaan Islam yang ketiga. Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang baik ketika masih kafir maupun ketika sudah Islam. Ya. Kalau dia masih kafir maka balasannya di dunia. Tapi ketika dia sudah berislam maka balasannya di dunia dan di akhirat. Itu apa namanya? Perbedaannya. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ara'aita asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyati min sadaqatin aw ataqatin aw silaturrahimin fahal fiha min ajrin qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khair. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ia berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah, seperti sedekah, membebaskan budak, silaturrahim, apakah tetap mendapat pahala? Maka Nabi SAW bersabda, engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu. Nah, ini sebagai bentuk
kabar gembira juga bagi orang yang masuk Islam. Masuk Islam. Ketika seorang berbuat baik, maka lebih afdal lagi jikalau dia Islam. Seperti itu. Nah, inilah diantara keutamaan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan keislaman kita sampai Allah wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.